Pemirsa, tanggal 26 Maret 2022 kemarin, PBI Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Pers Nasional di WBL atau Wahana Wisata Bahana Lamongan. Dalam peringatan tersebut juga diberikan pula penghargaan bagi tokoh-tokoh nasional dan juga Jawa Timur yang berhasil memajukan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Bagaimanakah kemeriahan peringatan HPN di Jawa Timur dan apakah agenda ke depan untuk kemajuan pers di Jawa Timur? Ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Puncak peringatan Hari Pers Nasional, PBI Jawa Timur memberikan penghargaan kepada sejumlah insan pers hingga pejabat publik. Di antaranya yakni dua tokoh nasional yang dinilai berkarya dan berdikasi bagi bangsa, Said Abdullah serta Khofifah Indar Parawansa. Acara Puncak Hari Pers Nasional 2022 diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur di kawasan Wisata Bahari Lamongan. Dalam acara tersebut, PBI Jawa Timur menyerahkan penghargaan kepada dua tokoh nasional, yakni HM Said Abdullah yang merupakan Ketua Badan Anggaran DPR RI yang mendapatkan penghargaan tokoh politik nasional. Tokoh kedua, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menerima dua penghargaan sekaligus, meliputi kategori tokoh daerah pandemic problem solver dan kategori tokoh nasional bidang pengentasan kemiskinan. Sedangkan penghargaan tokoh politik daerah diberikan kepada Adi Sutarwiono dan tokoh pers daerah disematkan pada Anwar Hudiono. Khofifah mengatakan penghargaan ini disebutnya sebagai hasil kerja keras dari semua pihak, utamanya sinergitas antara lembaga pemerintah dengan media yang diharapkan bisa terus terjalin demi kebaikan masyarakat luas. Antara Dasaid dan Dasolon ini dicoba disinkronkan oleh PBI Jawa Timur. Jadi apa yang dicoba untuk dibangun sinkronisasi dari apa yang ditemukan di lapangan dan apa yang ditulis, kemudian membangun jejaring dan melakukan diskursus dengan menghadirkan narasumber-narasumber kompeten. Ini sesuatu yang bisa membangun logical thinking di antara Dasaid dan Dasolin yang luar biasa yang dilakukan oleh PBI Jawa Timur. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan puncak HPN atau Hari Pers Nasional di Jawa Timur, yakni tokoh pers Jawa Timur yang juga diselenggarakan oleh PBI Jawa Timur. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Lutfil Hakim selaku Ketua PBI Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Fatma. Iya, Pak, selamat untuk terselenggaranya puncak peringatan Hari Pers Nasional di tahun 2022 ini yang bertempat di Lamongan ya, Pak, kemarin hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022. Ada banyak rangkaian acara untuk Hari Pers Nasional walaupun sudah lewat begitu 9 Februari, namun rangkaian ini masih tetap terus berjalan begitu. Bagaimana, Pak? Bisa diceritakan untuk rangkaian acara HPN tahun ini? Ya, itu awali dari 9 Februari ya sebagai Hari Pers Nasional. PBI Jawa Timur pada peringatan HPN tingkat Provinsi Jatim itu ada rangkaian acara. Pertama itu kajian-kajian, ada seminar, ada FGD, ada workshop, itu ada sekitar 7 kajian ya dengan berbagai tema. Ada tema soal minyak goreng yang hilang, kemudian soal kemiskinan itu 2 kali, kemudian tema-tema yang lain. Kemudian juga ada baksos, bakti sosial, itu bedah rumah, 8 rumah di Kabupaten Lamongan, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Lamongan. Kemudian pengurusan PIRT bagi 100 UMKM. Saya kira ini tidak sedikit, 100 UMKM, bagaimana kemudian UMKM ini kalau sudah ada PIRT-nya bisa lebih lancar sehingga penguatan ekonomi daerah melalui ekonomi mikro itu terlaksana. Gitu. Dan pada puncaknya itu kemarin tanggal 26 Sabtu itu ada semacam panggung gitu, resepsi ya, yang kita undang seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, dan di situ juga kita kasih ada anugerah kepada tokoh-tokoh Jawa Timur yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Ada juga Ibu Khofifah sebagai gubernur, ini kita kasih anugerah tokoh nasional karena memang di bidang pengentasan kemiskinan ini sempat menjadi contoh nasional bagaimana percepatan pengurangan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur di tahun 2001 sampai akhir gitu. Karena apa? Karena ini sangat
sangat related dengan target dan program yang dicanangkan oleh Presiden, di mana pada tahun 2024 itu ditargetkan untuk kemiskinan ekstrim khususnya, itu angkanya sudah harus zero. Ya. Jatim saya kira yang leading untuk penurunan angka kemiskinan. Maka itu PWI Jatim merasa perlu memberikan anugerah kategori tokoh nasional bidang kemiskinan. Ya. Kemudian ada juga tokoh nasional namanya Pak MH Said Abdullah. Beliau ini anggota DPR RI sekaligus Ketua Banggar RI. Kenapa beliau dapat penghargaan? Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Banggar, Pak Said ini kita nilai memiliki kepemimpinan yang bagus dalam setiap sidang-sidang pembahasan anggaran, baik terkait dengan kebijakan fiskal, baik terkait bagaimana membahas dengan pemerintah tentang defisit APBN, tentang rasio defisit APBN terhadap GDP, misalnya, kemudian rasio utang terhadap GDP, kemudian alokasi penganggaran, prioritas anggaran, dan itu saya kira bukan hal yang sederhana. Ya. Tapi tokoh asal Jatim ini mampu mengendalikan kepentingan anggaran ini secara seimbang, secara proporsional dan berkeadilan tentunya. Maka di situ kalau tidak dilengkapi dengan sikap yang tegas, kadang-kadang ada ada melesetnya gitu ya. Karena apa? Misalnya ketika ditentukan kepentingan APBN itu lebih kepada pemulihan ekonomi misalnya. Ini kan kebijakan fiskal harus progresif, tapi ketika di tengah jalan harus dialokasikan untuk anggaran IKN misalnya. Ini tawar-menawar, kalau tidak kuat Ketua Banggar itu saya kira akan tidak fokus kepada pemulihan ekonominya. Saya kira kekuatan kepemimpinan semacam ini perlu kita apresiasi, karena ini untuk kepentingan bangsa saya kira, untuk berjalannya pembangunan, keseimbangan pembangunan. Sehingga wajar kalau PWI Jatim memberikan apresiasi kepada tokoh Banggar ini yang asalnya dari Jatim. Karena apa? Karena perannya sebagai Ketua Banggar itu cukup memberi warna, cukup memberikan keseimbangan yang luar biasa terhadap jalannya progres pembangunan. Tentunya ini menjadi sebuah penganugerahan apresiasi juga ya untuk tokoh-tokoh di Jawa Timur yang saat ini mungkin memiliki kedudukan di posisi di nasional maupun di Jawa Timur sendiri untuk memajukan daerah Jawa Timur dan tentunya Indonesia secara luas begitu. Betul. Apa yang ingin disampaikan PWI Jawa Timur sendiri dalam HPN ini, tidak hanya untuk pers saja, melainkan juga seluruh stakeholder dan juga komponen masyarakat ini untuk berjuang. Masa-masa pandemi COVID-19 ini tentunya selalu berat begitu ya. Nantinya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan dan juga masyarakat sendiri untuk mengentas kemiskinan dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan puncak perayaan HPN di Jawa Timur oleh PWI Jawa Timur atau juga tokoh pers Jawa Timur, yang memang PWI Jawa Timur ini menganugerahkan beberapa penghargaan, tidak hanya tokoh nasional saja, melainkan juga tokoh Jawa Timur atau tokoh daerah. Dan tadi sudah ada Pak Lutfil Hakim selaku Ketua PWI Jawa Timur, dan kali ini sudah ada Pak Anwar Hudiono selaku wartawan senior. Selamat siang, Pak Anwar. Selamat siang, Mbak Fatma. Siap. Pak Anwar, ini juga menjadi tokoh pers daerah dalam penganugerahan PWI Jawa Timur, yakni di puncak acara di HPN 2022 di Lamongan. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, ini soal berkaitan dengan jurnalis senior begitu yang memiliki komitmen tinggi soal keumatan, sosial, budaya, dan juga politik. Seperti apa sebenarnya pers saat ini di mata Pak Anwar sendiri? Pers sekarang saya kira sedang mengalami guncangan-guncangan. Ini bukan hanya gejala di Indonesia, tapi sekarang gejala global, di mana pers yang berfungsi mencerahkan ini berusaha akan ada kekuatan yang menggelapkan. Sehingga era informasi yang seharusnya menjadi ladangnya pers ini sekarang sedang di bawah bayang-bayang era disinformasi. Batas antara hoax dengan yang aktual, dengan yang benar itu kadang-kadang sampai subhat. Subhat itu samar-samar. Nggak jelas mana yang benar, mana yang batil. Itu, Mbak. Karena semuanya bisa
berbicara begitu, entah itu di media sosial ataupun juga di media-media mainstream begitu ya, sehingga samar-samar begitu ya Pak, ada belantara informasi ini begitu luar biasa, arus informasi ini terjadi begitu. Anda melihat seperti apa peran pers, apakah bisa menyeimbangkan begitu antara yang benar, yang salah, dan fakta yang ada di lapangan seperti apa ini Pak? Saya jujur aja, saya harus mengatakan sangat prihatin karena media mainstream sendiri juga sudah perannya semakin kecil, ditutup oleh media medsos ya. Sementara medsos itu sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulisnya belum tentu memiliki kualifikasi sebagai seorang jurnalis, sehingga disitulah user bisa main, orang-orang yang tidak punya kompetensi dalam bidang jurnalistik juga main, sehingga campur baur antara yang jurnalistik dengan yang tidak jurnalistik. Tetapi masyarakat yang rendah literasinya akan menganggap semua itu produk jurnalistik. Ini yang terjadi. Iya. Jadi saya khawatir pers ini juga akan ikut bergerak pada kekuatan dahsyat yang bergerak pada minan nuri ila dulumat, dari terang kepada kegelapan. Ini yang saya sangat khawatirkan. Padahal pers itu seharusnya berdampingan dengan kekuatan religius, kekuatan moral, bergerak pada minan dulumat ila nur, dari kegelapan pada yang terang, yang hak, yang benar gitu. Ya. Tanggapan Anda Pak Lutfil berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh pers saat ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada disrupsi informasi yang begitu luar biasa begitu saat ini. Iya, jadi seperti dikatakan Pak Anwar tadi, masyarakat yang literasinya rendah menganggap karya non-jurnalistik ini sebagai jurnalistik. Itu saya kira yang perlu dicerahkan, karena sebetulnya relnya ini beda. Kalaupun di ruang publik yang sama, tapi relnya beda, punya yurisdiksi yang berbeda. Ada undang-undang ITE, tapi ada juga undang-undang tentang pers gitu ya. Nah, maka itu kemudian bagaimana teman-teman pers ini bisa lebih banyak lagi melempar karya-karya jurnalistik kepada publik, kepada ruang publik yang sudah terkontaminasi itu, supaya apa? Supaya lebih jelas, supaya lebih terang. Kenapa pers harus terang? Kenapa pers harus mencerahkan, harus menerangkan? Karena ketika pers itu gelap, ketika pers itu remang-remang, maka kemungkinan terjadinya praktek-praktek yang gelap, seperti praktek oligarki, praktek political connection, praktek-praktek apapun yang itu merugikan publik, itu akan berjalan dengan seenaknya ketika persnya sendiri tidak kuat, ketika persnya sendiri sudah dalam bayang-bayang awan yang gelap, maka menjadi tidak terang, maka praktek-praktek ilegal ini akan menjadi lebih leluasa, sehingga ke depan memang harus lebih kuat lagi. Momentum Hari Pers Nasional itu harusnya hanya dijadikan momentum untuk refresh, bagaimana kemudian teman-teman jurnalis ini bisa lebih terang benderang lagi menerangi ruang publik yang sudah terkontaminasi yang seperti dimaksudkan oleh Pak Anwar tadi. Oke, salah satunya juga dengan penganugerahan yang dilakukan oleh PWI Jawa Timur, yakni menganugerahkan Pak Anwar ini sebagai tokoh pers daerah. Nah, ini kalau bisa melihat ini Pak, saya tanya ke Pak Lutfil ya Pak, selaku PWI Jawa Timur yang menganugerahkan begitu. Mengapa Pak Anwar ini bisa menjadi tokoh pers daerah? Apakah ini menjadi panutan juga bagi pers yang ada di Jawa Timur? Seperti apa Pak? Apa yang parameternya seperti apa? Tentunya soal waktu juga ya, bagaimana kemudian beliau ini hampir menghabiskan seluruh waktunya itu untuk menulis, untuk bekerja di dunia pers. Tapi bukan sekedar itu, bagaimana ide-ide kemudian komitmen terhadap sektor-sektor tertentu, kemudian kepentingan umat, itu sangat menonjol sekali dari apakah dia sebagai pekerja pers dulu ataupun dia sebagai menulis. Konten-konten ini terus dibawa sehingga apapun yang ditulis oleh beliau ini adalah untuk kepentingan publik, untuk mencerahkan kehidupan publik. Saya kira itu perlu menjadi contoh buat jurnalis yang lain, karena pengabdian beliau ini betul-betul ikut mencerahkan kehidupan bangsa ini. Oke, apa sih Pak perbedaan dari pers zaman dulu dengan zaman sekarang yang harus terus dicontoh begitu hingga saat ini atau dikerjakan hingga saat ini Pak? Ya, saya boleh dibilang mengalami 3 zaman ya. Zaman Orde Baru, zaman Reformasi, dan pasca Reformasi. Karena ini sudah bukan zaman Reformasi lagi ya. Jadi sebenarnya tidak banyak perbedaan yang mendasar kecuali prinsip, kecuali hal yang moral ya. Kalau dulu itu kami dididik untuk selalu bicara moral.
wartawan itu satu kata keliru, satu kata dijual, itu akan berapa juta orang yang dirugikan. Itu. Nah, maka saya kira, saya tidak mengatakan wartawan sekarang tidak berjuang. Sekarang harus dihidupkan kembali jurnalis-jurnalis pejuang. Yang punya komitmen moral, komitmen etik, dan harus diyakini bahwa jalan wartawan itu jalan pena. Jalan pena itu sesuatu yang mulia. Sampai Allah itu menganggap sangat penting, sehingga Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, ayat pertama, Nun wal kolami wa mayastur. Demi pena dan apa yang ditulisnya. Ya. Ini luar biasa. Untuk kebenaran begitu ya Pak ya? Untuk kebenaran, untuk pencerahan masyarakat, untuk pendidikan, iya, untuk merekatkan budaya, membangun peradaban yang cerah, yang indah gitu. Ini. Jadi Allah tuh memuliakan orang-orang yang menempuh jalan pena ini. Dan saya hampir 40 tahun menempuh jalan pena ini. Luar biasa. Dan tentunya tidak hanya berdasarkan agama juga, tapi Indonesia juga secara dunia begitu, kita juga media sebagai 4 pilar demokrasi begitu yang harus dipegang, penyeimbang begitu antara legislatif, eksekutif dan juga yudikasi. Ini seperti apa peran media? Apa yang harus dilakukan oleh pers zaman sekarang? Ini seperti apa di tengah tantangan yang begitu luar biasa? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, berkaitan dengan Hari Pers Nasional, ini apa PR dari pers sekarang ini Pak Lutfil yang bisa Anda katakan kepada jurnalisme dan dunia jurnalistik saat ini? Ya, saya kira seperti dikatakan Pak Anwar tadi, tidak ada yang berubah. Tapi meneguhkan bahwa pers itu sebagai kekuatan moral ini saya kira yang perlu dikembalikan, perlu direkonstruksi lagi supaya menjadi satu konstruksi yang kuat gitu. Karena tanggung jawab daripada pers itu bukan hanya sekedar mengedukasi masyarakat, bukan hanya mencerdaskan, tapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial, sebagai watchdog. Jadi yang namanya ketahanan bangsa itu bukan hanya bergantung kepada persenjataan, tapi juga bergantung kepada bagaimana kemudian peran pers dalam konteks kontrol sosial itu juga kuat, karena ini juga bagian daripada melindungi kehidupan bangsa. Jadi praktek-praktek di kegelapan tadi itu kalau tidak dikontrol oleh pers, oleh kekuatan pers, apalagi kalau persnya sudah lemah, ini bahaya sekali. Kalau tidak kontrol oleh kekuatan pers, maka kemudian kegiatan oligarki yang ilegal ini akan menjadi leluasa dan itu akan sangat merugikan masyarakat. Tingkat kebahagiaan masyarakat akan tergerus di situ, tingkat rasional belanja negara akan tergerus di situ, sehingga apa yang diterima oleh masyarakat itu tidak optimal. Saya kira ini yang perlu bersama-sama disadari oleh teman-teman jurnalis, yaitu setiap peringatan Hari Pers itu mestinya ini selalu dilakukan rekonstruksi bahwa peran kontrol sosial, peran watchdog itu harus terus dihidupkan. Jangan kemudian, kalaupun sekarang itu dekat dengan kehidupan investasi yang namanya pers itu, tapi tidak boleh yang namanya condong ke kiri atau condong ke kanan. Ketika condong ke salah satu, maka yang terlahir itu bukan lagi produk jurnalistik, tapi itu adalah corong kepentingan. Saya kira ini yang harus dihindari, karena itu tipis sekali. Yang namanya pers sekarang itu, kalau hoax mungkin sudah bisa diatasi, karena sekarang banyak sekali masyarakat anti pers yang sudah menyediakan tools untuk melakukan klarifikasi. Tapi praktek framing secara negatif ini yang bahaya. Ketika lead digeser sedikit, tadi katanya Pak Anwar, maka substansi daripada isi berita ini sudah akan berubah. Betul. Jangan kemudian pers ini hanya mengambil sisi tertentu dari sebuah institusi, misalnya perbankan, gitu. Jangan hanya diberitakan soal bagaimana bank ini mensupport kredit UMKM misalnya, yang angkanya cukup tinggi, tapi tidak disebutkan juga bagaimana dari sisi kredit investasi ternyata di situ banyak yang macet, banyak harus yang seimbang begitu ya. Harusnya semua harus, karena ini untuk kepentingan publik. Sebagai kontrol sosial. Jadi framing itu tidak mesti, tapi hal-hal yang tipis yang subhat tadi itu yang bahaya. Tanggapan Anda Pak Anwar, kontrol sosial ini seperti apa? Singkat saja Pak. Kontrol sosial itu salah satunya adalah membela yang papa dan mengingatkan yang mapan.
Itulah jati diri pers Indonesia. Jadi jati diri pers Indonesia itu adalah pers perjuangan. Ya. Betapapun sudah menjadi industri, nilai kejuangan itu harus tetap dijaga. Kita berbeda dengan pers Amerika. Ya. Pers Amerika menjadi kokatan 4 setelah legislatif, judikatif, dan legislatif. Nyatanya pers Indonesia, pers Amerika sudah menjadi alat propaganda oligarki, alat propaganda partai. Indonesia mudah-mudahan tidak. Tapi kembali sebagai pers perjuangan, pers yang membela rakyat, pers yang selalu menyatakan kebenaran, sekalipun dikelola sebagai industri dengan industri modern, tetapi ruhnya harus tetap. Ini yang harus dijaga. Disitulah jati diri sebenarnya. Untuk masyarakat, kembali ke masyarakat sendiri. Kembali ke masyarakat, kembali kepada rakyat. Baik, baik. Terima kasih Pak Lutfil Hakim selaku Ketua PWI Jawa Timur dan juga Pak Anwar Hudiono selaku wartawan senior. Kita sangat tercerahkan sekali. Semoga dengan dialog kita kali ini bisa mencerahkan kembali dan mengingatkan bahwa pers ini bukan milik kepentingan siapapun, tapi milik kepentingan masyarakat dan sebagai kontrol sosial. Terima kasih sekali lagi Pak Lutfil dan Pak Anwar. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.